S2 bab ke-292. Let's see, apa yang bisa kita nikmati dari perempuan arogan ini? Ucap pria yang menyusup masuk ke ruang kamar Hotel Ruby secara ilegal. Pria itu seperti pemuda yang bertemu dengan Ruby di siang tadi, Kelvin. Rupanya, pertemuan di jalanan Times Square tadi membuatnya penasaran dan ingin mengerjai Ruby karena sikap arogannya. Brak! Dengan kasar, Kelvin menghempas tubuh Ruby ke atas kasur. Ruby tidak terusik, dia tetap dengan keadaannya yang sudah mabuk parah. Aku tahu namamu. Aku tahu siapa kamu, Ruby. Kelvin terus mengoceh dan tangannya mulai nakal dengan melepaskan satu persatu pakaian yang ada pada Ruby dan yang ada pada dirinya. Sudah jelas apa yang akan ia lakukan. Dan yang lebih licik lagi, Kelvin menaruh sebuah kamera di salah satu sudut kamar di mana mata kamera itu bisa menyorot bagian ranjang dari angel itu. Kesibukan membuat Al tak bisa berlama-lama ada di Jakarta. Tak bisa dibantah lagi kalau saat ini adalah tahun tersibuk bagi Al demi meraih gelar bachelornya dari universitas prestisius itu. Jangan risau, kan di sini ada mama, ada papa, ada orang tuanya. Nei, istri dan calon anak kamu akan selalu terjaga, keduanya akan selalu dalam keadaan baik, mama jamin itu. Rinjani mencoba menghibur dan meyakinkan Al yang galau berat karena harus berpisah lagi di saat istrinya sedang hamil besar. Aku udah bilang kayak gitu berulang kali, Ma, aku malah jadi takut kalau keresahan kamu bakalan menghambat studi kamu. Ucap Nayara. Mungkin ini emang berat banget buat Al, Anai. Secara kan momen anak pertama itu akan jadi momen yang sayang-sayang banget buat dilewatkan. Kata Rinjani. Iya sih, Ma. Gara-gara Kak Ruby nih, aneh banget dia. Gak ngerti apa maunya dia. Gerutu Al kesal. Mama udah bicara soal Ruby ke Muminya. Muminya juga gak bisa mengendalikan. Entah kenapa dia jadi seperti ini, padahal sebelum-sebelumnya kami berhubungan baik. Entahlah. Sayangkan Rinjani. Kak Ruby emang gak menunjukkan kalau dirinya memiliki perilaku kasar, tapi ucapan-ucapannya emang disturbing banget. Secara gak langsung berusaha menjatuhkan mental lawan bicaranya. Ucap Nayara mengungkapkan pendapatnya. Yep, kamu benar banget, sayang. Sikap sama ucapannya memang membuat kita seolah-olah bersalah dan berdosa, ya semacam gaslighting gitu. Maybe, Ruby emang punya kecenderungan NPD. Duga Rinjani. Bukan tanpa alasan Rinjani menduga Ruby sebagai seorang NPD Narcissistic Personality Disorder. Ruby memang selalu menunjukkan sikap yang mendekati seorang NPD. Parah sih, bikin resah aja. Sampai seniat itu bikin aku sama Nei nggak tenang. Sialan! Gerutu Al berulang kali. Udah dong, sayang. Jangan menggerutu terus, nanti calon anak kita denger lo. Bisik Nayara mencoba menenangkan dengan sebuah gurauan. Bikin hidup orang nggak tenang itu adalah sebuah kriminalitas, Nei. Ucap Al masih agak emosi. Udah, yang penting kan sekarang aku ada di sini, sama keluarga, nggak ada yang perlu kamu cemaskan lagi. Rinjani menatap pada Al dan Nayara. Di satu sisi Rinjani menyesali apa yang telah Ruby lakukan, tapi di sisi lainnya dia merasa senang dengan kekompakan Al dan Nayara. Padahal awalnya Rinjani tahunya Al dan Nayara itu hanya berhubungan sebagai teman. Udah ya, lusa kamu bisa balik ke Amerika dengan tenang. Don't to worry, please. I'm not sure. Tukas Al dan suasana hatinya masih sangat mendung. Semangat dong, Al. Kamu harus memancarkan vibes positif dari dalam diri kamu, mulai dari pikiran kamu. Tetaplah positive thinking. Ucap Rinjani kali ini. Al masih tidak terlalu yakin. Rasanya masih sangat kesal karena gara-gara Ruby, semua rencana indahnya menjadi berantakan. Mengetahui Nayara pulang ke Jakarta, Wimala Auto datang berkunjung. Setelah cerai dari Felix dan kehilangan putri kecilnya, Wimala sudah mulai bangkit lagi. Dia kembali seperti seorang gadis lajang yang penuh pesona.
Wimala sudah menata kembali hatinya dan membebaskan hal-hal buruk yang membelenggunya selama ini. Gimana rasanya? Deg-degan kan? Tapi yang pasti kamu udah mulai merasakan kasih sayang yang mendalam buat si Jabang bayi, iya kan? Tanya Wimala ketika mereka duduk bersama di balkon rumah sambil menikmati siang yang cerah dengan segelas minuman segar dan berbagai macam makanan buatan Rinjani. Iya benar. Sambil menghitung hari, sambil nikmatin debar jantung yang makin kesini makin sulit dikendalikan. Tapi artinya positif kok, 99%-nya aku sangat bahagia. Ungkap Nayara. Udah pasti dong. Semoga semuanya dilancarkan dan pengalaman buruk yang pernah aku alami gak akan pernah terulang lagi. Ucap Wimala dan dia jadi sendu ketika ingat betapa getirnya masa-masa itu, masa di mana ia kehilangan putri kecilnya. Nayara mengelus punggung Wimala dan dia ingin menunjukkan rasa empatinya lewat elusan itu. Kamu udah melakukan yang terbaik. Kamu udah menjaganya 9 bulan di dalam kandungan dan melahirkannya dengan penuh perjuangan. Kelak, Baby Naisa akan menjemput kamu di pintu surga. Yakinlah. Hibur Nayara dengan ucapan penuh semangat untuk Wimala. Amiin. Thanks, Nay. Terus sekarang Felix di mana? Apa masih suka ngontek kamu? Tanya Nayara beralih ke topik lain. Aku menutup semua akses komunikasi sama Felix. Berulang kali dia coba buat minta waktu. Aku nggak mau. Lebih baik aku bersikap seolah-olah kami nggak pernah saling kenal. Begitulah. Kalau kamu maunya begitu, semoga apa yang kamu pilih ini adalah yang terbaik buat kamu. Wimala menatap Nayara dan tak ada seorang teman pun yang bisa membuat Wimala merasa tenang seperti Nayara. Nayara adalah teman yang baik. Beruntung Wimala memilikinya, walaupun saat ini Nayara telah memiliki seluruh hati lelaki yang dulu pernah hampir melangkah ke pelaminan dengan dirinya. Al muncul dan bergabung ke tempat Nayara dan Wimala duduk. Awalnya Wimala ingin abai dan bersikap sebiasa mungkin, tapi entah kenapa, kemunculan Al kali ini sedikit menggugah hatinya. Nei, aku ke kantor papa dulu ya. Pamit Al yang memang sudah berpakaian rapi, dia berencana untuk pergi ke kantor sang papa. Iya, sayang. Hati-hati nyetirnya ya. Tukas Nayara. Aku bawa motor, biar nggak kejebak macet. Jangan ngebut-ngebut. Iya. Pulangnya mau dibeliin sesuatu? Tawari Al begitu perhatian pada Nayara, dan itu terjadi di depan Wimala yang serasa jadi nyamuk. Nanti aku coba bayangkan deh mau makan apa. Kalau sekarang sih masih kenyang, Mama Rin gak ada habisnya bikinin aku makanan-makanan enak. Ya udah, berangkat dulu ya. Iya. Al pergi lagi, beranjak begitu saja tanpa menyapa atau berpamitan pada Wimala. Al seperti tidak menganggap Wimala sama sekali. Jujur saja Wimala sedikit kecewa dan tersinggung dengan sikap cuek Al. Ya ampun, Al? Segitunya kamu? Seakan-akan kamu gak menganggap aku ada. Apa iya kamu udah selupa itu? Apa benar kamu sesakit itu sampai menganggap aku seperti sesuatu yang gak berwujud? Protes Wimala tapi hanya di dalam hati saja. S2 bab ke-293. Al dan Nayara menghabiskan malam terakhir mereka sebelum kembali dipisahkan oleh jarak ribuan mil. Jangan nakal, jangan lupa belajar, jangan makan sembarangan, nomor fast food, nomor mie instan, terus apa lagi ya? Jangan lupa selalu kabarin, minimal 4 kali dalam sehari. Ucap Nayara sambil mengelus-elus kepala Al yang hanya ingin bermanja di dekatnya saat ini. Oke, Wifey. Semoga Kak Ruby segera pulang ke Jakarta, biar nggak nambah rasa resah aku. Nayara berharap. Kamu takut aku digodain sama Kak Ruby? Tanya Al dengan nada menggoda sambil mendongakkan sedikit wajahnya untuk bisa saling
bertatap dengan Nayara. Jujur aja ya, aku ngerasa Kak Ruby tuh bukan cuma obses sama Papa Julian aja. Sampai-sampai dia oplas dimirip-miripin sama Mama Rinjani. Tapi ya kayak ngincer kamu juga, semoga kamu peka sama hal itu. Harap Nayara. Gak usah cemas, sayang. Dia bakalan segera pulang ke sini. Dan oleh sebab itu, kamu harus bisa jaga diri baik-baik, jaga calon bayi kita. Kalau mau kemana-mana, gak boleh sendiri atau pergi berdua sama Wimala tanpa ditemani Mama atau Papa. Oke? Harus nurut. Gantian Al yang memberi nasihat untuk Nayara. Iya, sayang. Kalau ada yang ajak buat keluar rumah, biarpun dekat-dekat, pokoknya jangan, harus wajib dikawal minimal sama Pak Amin. Iya, aku nggak akan pergi keluar rumah sendiri. Semoga ada kesempatan buat aku bisa pulang di saat anak kita lahir. Harap Al, dan sekarang vibesnya sedikit berbeda. Al terlihat sendu karena kebersamaan mereka memang hanya tinggal menunggu jam saja. Aku harap juga begitu. Tapi, prioritaskan tujuan utama kamu. Sejak awal nikah, sejak awal mutusin buat punya anak, kamu udah siap dengan konsekuensinya. Walaupun misalnya nanti kamu benar-benar nggak ada di sini, tapi jangan berhenti meluk aku dengan doa-doa kamu ya. Al mengangguk sambil tersenyum. Itu pasti, sayang. Al sedikit mengangkat badannya agar bisa duduk sejajar dengan Nayara. Lantas ia mengecup kening lalu lanjut mengecup bibir Nayara juga. Itu akan jadi kecupan perpisahan mereka di malam ini. Ruby tidak merasakan apapun semalam. Dia terbangun saat matahari sudah semakin naik. Tapi efek dari yang dilakukan oleh pria iseng semalam adalah menyisakan rasa pegal yang luar biasa di sekujur badan. Apa aku benar-benar mabuk semalam? Gumamnya lalu menyibak rasa kantuk dengan mengusap-usap wajahnya. Rasanya memang berat sekali. Semakin lama semakin Ruby merasakan sesuatu yang janggal. Dia mendapati banyak noda merah di beberapa bagian tubuhnya. What? Apa ini? Ah, kenapa sakit? Kemudian Ruby sedikit menjerit kesakitan ketika ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Kepunyaannya terasa perih dan sakit, tidak seperti biasanya. Sungguh Ruby tak tahu apa yang terjadi padanya ketika ia tidak sadar. Coba aku ingat-ingat dulu, apa yang terjadi semalam? Gumam Ruby dan rasa panik mulai semakin menyerang dirinya. 2 bulan kemudian. Bukan hanya 4 kali dalam sehari, tapi hampir setiap waktu Al melakukan video call pada Nayara, apalagi ini adalah bulan terakhir kehamilannya. Tentulah Al merasakan rasa cemas yang lebih. Udah, sayang. Nih, udah disiapin. Jadi nanti kalau udah mules-mules kontraksi, tinggal berangkat deh ke rumah sakit nggak perlu sibuk nyiapin lagi. Kata Nayara sambil menyorot ke arah tas besar yang merupakan barang-barang perlengkapan bayi untuk ia bawa ke rumah sakit saat tiba waktunya nanti. Kalau ada apa-apa, jangan diam-diam aja ya. Langsung lapor ke Mama. Ya, pasti. Kamu lagi apa? Udah sarapan? Lagi kangen. Pengen punya pintu kemana aja. Biar bisa di sana pas lagi kangen gini. Al kembali mengeluh. Rasa kangen yang mengekang membuatnya menjadi lebih banyak mengeluh. Aku juga. I wish you were here. Harap Nayara juga. Kalau sedang kangen-kangenan, suasana hati mereka memang jadi lebih melo.
hanya bisa bertatap muka lewat layar, dan itu terkadang tidak cukup. Pintu kamar sedikit terbuka, kebetulan Rinjani lewat dan tak sengaja mendengar percakapan di antara Nayara dan Al. Rinjani hanya tersenyum, tapi juga mengerti betul kalau Al dan Nayara pasti sedang galau karena terkekang rindu. Rinjani melanjutkan langkah dan masuk ke dalam kamar. Ia disambut oleh Julian yang sedang berbaring santai melepas lelah. "Kasian ya anak mantu kita," kata Rinjani lantas duduk di tepi ranjang di dekat Julian. "Kasian kenapa, sayang?" tanya Julian sambil mengelus punggung istrinya. "Aku aja nih, dulu, pas kamu tinggal-tinggal main basket di luar kota, kadang gak bisa nahan. Padahal itu paling lama seminggu, kadang juga aku samperin kamu pas lagi tanding di luar kota. Nah ini, Samal, cuma bisa bertemu secara virtual," tutur Rinjani. "Ya juga ya, tapi mereka pasti kuat dan sabar kok. Ini resiko yang harus ditanggung ketika mereka memutuskan buat nikah muda di saat Al masih mengejar pendidikannya. Ya, walaupun aku tahu kalau pernikahan ini adalah Al yang maksa. Begitulah. Makan malam udah siap. Aku udah lapar banget nih," kata Julian. "Udah, Mas. Makan sekarang?" "Iya, makan sekarang, nanti malam dessert jangan lupa," ucap Julian dengan senyum menggoda, dan Rinjani langsung connect dengan kode-kode dari suaminya. Ketika Rinjani dan Julian keluar dari kamar, di saat yang bersamaan Nayara juga keluar dari kamarnya. Ini memang sudah masuk jam makan malam. "Nei," sapa Rinjani. "Mah, kok aku ngerasain sesuatu yang gak biasa aku rasain sebelumnya ya?" keluh Nayara walau malu-malu. Keluhan Nayara seketika menciptakan kepanikan bagi Julian dan Rinjani, keduanya pun berjalan mendekat pada sang menantu. "Kenapa, sayang? Kamu mules? Atau sakit pinggang? Atau..." Rinjani benar-benar panik. "Kita langsung ke rumah sakit aja. Papa akan segera siapkan mobil," ucap Julian, tak kalah panik. "Tenang dulu, Mah, Pah. Emang iya sih, ada kayak mules-mules gitu, tapi baru aja, sebentar hilang lagi kok. Itu udah masuk tanda-tanda persalinan, sayang. Jangan nunda-nunda yuk, biar kamu ditangani sama dokter, sama orang yang lebih ngerti kondisi kamu. Jangan kayak Mama Rin, diam-diam nahan sakit taunya udah hampir bukaan lengkap. Kamu gak usah sungkan, Nei. Kami ini orang tua kamu juga," kata Julian benar-benar perhatian. "Makasih banyak, Pah, Mah. Kamu masih kuat jalan?" tanya Rinjani. "Kuat, Mah. Ya udah, ayo Mama bantu. Papa siapkan mobil ya," kata Julian yang juga langsung satset Papa untuk membawa menantunya ke rumah sakit. Padahal, baru 2 menit yang lalu Nayara selesai visi dengan Al. Setelah visi berakhir, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Belum terlalu intens, tapi karena ini pengalaman pertama Nayara, maka ia pun tak ingin salah mengartikan rasa sakitnya. Sesampainya di rumah sakit, semua orang dihubungi, termasuk ayah dan ibunya Nayara. Tak lupa, Al yang baru akan menyantap sarapan pun segera dihubungi lagi dan perasaannya menjadi tak menentu. Apalagi setelah itu, tak ada lagi nomor yang bisa ia hubungi karena mereka semua panik. "Nei, kuatlah. Barusan ngobrol, kok nggak bilang-bilang sih? Ya ampun, sekarang gue mesti ngapain?" Al panik sendiri, dia tak tahu harus bagaimana. S2 bab 294 tamat. Walau terpisah jarak, tapi Al masih bisa menemani Nayara lewat video call. Tingkat kepanikannya sama, bahkan Al tampak ikut berkeringat menemani Nayara berjam-jam lamanya di dalam ruang bersalin walaupun hanya lewat video call. Al tidak kuliah, dia mengambil libur dadakan hari ini. Tidak mungkin Al akan melewatkan hari yang sangat bersejarah ini. "Yang kuat ya sayang, nanti kita bawa baby boy terbang ke Amrik buat nemenin ayahnya di hari kelulusannya," ucap Rinjani sambil menyeka keringat yang membanjiri wajah Nayara.
Nayara sudah tak mampu menyahut lagi, rasanya memang luar biasa. Tak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Sabar, Nei. Jangan lupa doa, kata Yeni yang juga ikut menemani. Sementara para bapak menunggu di luar. Nei! Sayang? Panggil Al dari layar telepon Rinjani. Nayara hanya membuka sedikit matanya, dan rasanya kacau sekali. Andai Al ada di sampingnya, pasti rasanya tak akan seburuk ini, pikir Nayara. Yuk semangat lagi, jangan nyerah ya, kata Rinjani. Al standby dari tadi, ayo semangat, kata Yeni kemudian. Nayara menatap Al lewat layar handphone dan rasanya memang getir sekali. Kelahiran anak pertama tak bisa didampingin secara real oleh suami tercinta. Tapi demi cita dan cinta, mereka harus rela menerima situasi itu. Di detik-detik terakhir, Nayara mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa hingga akhirnya ketegangan berakhir diakhiri dengan tangis haru ketika ia mendengar suara tangis bayi anaknya. Alhamdulillah. Semua orang mengucap syukur. Momen itu menjadi momen yang tak akan dilupakan. Dan walaupun terpisah oleh lautan dan samudra, Al tetap bisa mengadzani anaknya. Itu siapa? Kok kayak Mas Ahsan sama Mbak Farhana? Tanya Rinjani pada Julian saat mereka beristirahat sejenak di kantin rumah sakit. Semalaman mereka fokus pada Nayara, sampai subuh mereka baru sempat makan dan gantian berjaga dengan Romi dan Yeni. Iya itu mereka. Lagi apa ya di sini? Siapa yang sakit? Pura-pura nggak lihat aja. Mereka kelihatan sedih banget loh, Mas. Akhirnya Julian ikut menoleh dan memang benar. Di sudut lain kantin yang luas itu, ada Ahsan dan Farhana yang duduk lesu dengan ekspresi sedih. Ada apa gerangan? Aku nggak tahu lagi. Aku nggak tahu kenapa aku nggak bisa menjaga putriku. Putriku satu-satunya. Farhana menangis pilu. Tangisannya berisikan rasa penyesalan yang mendalam. Ini bukan salah kamu sepenuhnya, Far. Ruby benar-benar nggak bisa mengendalikan dirinya. Udah ya, jangan nangis lagi. Kamu juga harus ingat sama kondisi kesehatan kamu. Semuanya pasti akan segera baik-baik saja. Tenangkah Ahsan? Dikabarkan bahwa Ruby mengalami pendarahan hebat sehingga membuat keluarga panik. Setibanya di rumah sakit, barulah diketahui bahwa Ruby mengalami keguguran. Hal itulah yang membuat Farhana merasa sangat terpukul. Selain karena malu, Farhana juga sangat menyesalkan hal ini. Rinjani bingung, apakah ia perlu menghampiri atau tidak? Tapi Julian memintanya untuk pura-pura tidak tahu. Mungkin Julian sudah jengah dengan drama keluarga itu. Dulu Farhana yang mengusik hidupnya, dan di era ini, Ruby juga tak kalah mengganggu. Bahkan sampai nekat mengganggu ketenangan Al dan Nayara di Amerika. Julian tak ingin berurusan lagi. Julian tak ingin cari-cari masalah lagi. Apalagi saat ini dia telah memiliki cucu, cukup tahu dan mengucapkan rasa empati, itu sudah lebih dari cukup. Hidup keluarga Rinjul berakhir bahagia. Bersama putra-putri mereka, menantu yang baik dan sekarang ditambah dengan cucu yang menggemaskan. Bayi laki-laki yang lahir sempurna itu diberi nama Ravendra Harsa Prawira. Di usianya yang baru menginjak 2 bulan, dia akan langsung dibawa pelesir ke luar negeri, tepatnya menuju ke kota di mana ayahnya berada. Baby Waven sudah diperbolehkan untuk melakukan perjalanan udara setelah dikonsultasikan dengan dokter. Bukan hanya Nayara dan Baby Waven saja, tapi Julian dan Rinjani juga memboyong besannya untuk ikut ke Amerika. Mereka semua akan merayakan hari kelulusan Al bersama-sama. Begitu sampai di bandara, Al menunggu dengan perasaan berdebar-debar. Begitu banyak yang ia rindukan, terutama sesosok bayi mungil yang belum bisa ia sentuh secara nyata. Dan siang ini, bayi mungil itu akan segera mendarat ke pelukannya. Itu dia, itu ayah kamu, Nak. Nayara berbisik pelan ketika hanya tinggal beberapa langkah lagi menuju Al. Al tak kuasa meluapkan rasa bahagianya.
Dia berjalan dengan kaki gemetar dan tak sabar ingin segera memeluk anak dan istrinya. "Kalian!" sambut Al dan dia segera memeluk Nayara yang tak lepas menggendong Bibi Waven. Dengan begitu, Al serasa bisa memeluk keduanya sekaligus. Seluruh keluarga, termasuk Nesha dan Jenny turut merasakan luapan kebahagiaan yang dirasakan oleh keluarga kecil yang saling melepas rindu itu. "Cie, yang udah jadi ayah. Gimana nih perasaannya? Akhirnya bisa meluk Baby Waven secara real, bukan sekedar virtual kagajah," goda Nesha. Para orang tua tersenyum. Atmosfer yang tercipta memang dipenuhi dengan rasa haru dan bahagia. "Jangan usil lagi ya kamu udah jadi tante-tante sekarang," goda Al pada adiknya. "Di tante-tante, Auntie. Call me Auntie cantik," kata Nesha ngotot. "Di!" Al balas mencibir. Semua orang tertawa, semua orang bahagia. "Aku yang gendong ya. Aku udah pesan 2 mobil kok. Aku juga udah sewa unit apartemen di dekat unit kita buat papa mama dan ayah ibu kamu." "Iya, sayang. Come my baby boy," ucap Al begitu antusias ketika akan mengambil Baby Waven dari buaya Nayara. Pertama kali Al menggendongnya, dia merasa mendapat sengatan energi yang luar biasa. Kebahagiaan semacam itu sungguh sulit untuk diungkapkan, tapi itu semua tergambar jelas lewat sorot matanya. Sorot matanya benar-benar tak bisa berbohong. "Cisi!" Seluruh keluarga, dengan Baby Waven di tengah di dalam buayan Al yang memakai pakaian toga, hari ini dia lulus dan resmi mendapatkan gelar akademisnya. Al begitu bangga menunjukkan pada teman-temannya kalau dia telah sukses dalam 2 hal sekaligus saat ini. Sukses meraih gelar dan juga sukses menjadi seorang ayah. "You so cool, bro. You have double combo of happiness. I'm so happy for you," ucap Sean, teman kampus Al. "Thanks." Begitu juga dengan kawan-kawan Al yang lain. Semuanya turut mendoakan Al dan memberi selamat pada Al dan Nayara. Di sisi lain halaman kampus, Rinjani dan Julian menatap gambaran hidup sempurna ketika mereka bersama-sama menyaksikan Al bahagia dengan keluarga kecilnya dan Anesha yang juga sedang bersenang-senang dengan Jenny di tempat itu. "Hidupku terasa sempurna. Hidupku benar-benar sudah sangat lengkap sekarang," ucap Rinjani. "Aku juga. Makasih ya sayang, kamu udah menemani aku menikmati perjalanan hidup yang penuh dengan kebahagiaan ini," tukas Julian lalu merangkul Rinjani dengan hangat. "Makasih juga, Mas, karena kamu sudah sudi menerima janda perawan ini," bisik Rinjani sambil tersenyum menggoda. Julian menyambut bisikan Rinjani dengan senyum lebar. "Ya, memang begitulah awalnya. Semua kisah yang telah tercipta ini adalah berawal dari perjodohan yang sempat ia tolak dengan si janda perawan yang saat ini sedang ada di dalam rangkulannya. Nomor metit what? Ke-1 love you, and ke-1 will always love you," ucap Julian. Kata-kata romantis itu tiada hentinya membuat Rinjani merasa sangat bahagia. "Me too. I will always love you," balas Rinjani. Mereka berdua tak sabar ingin segera menjelang kebahagiaan-kebahagiaan lainnya. Hidup menua bersama-bersama anak-anak dan cucu-cucu mereka kelak.